Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Produktivitas sektor pertanian dan usaha mikro kecil dan menengah menjadi dua topik yang dibahas Presiden saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta. Terkait hal tersebut, Presiden meminta Tim Pengendalian Inflasi Pusat atau TPIP dan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID untuk proaktif membantu meningkatkan produktivitas petani dan memperkuat keberlangsungan UMKM. Presiden ingin sektor pertanian kedua sektor tersebut dapat berperan dalam memulihkan perekonomian nasional yang masih lesu akibat pandemi COVID-19. Presiden menjelaskan sektor pertanian pada kenyataannya mampu memberikan kontribusi dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Pada kuartal 1 2021, sektor ini menunjukkan keunggulannya dengan tumbuh positif sebesar 2,95% pada kuartal 2. Dan pada kuartal 2, sektor tumbuh mencapai 0,38%. Kondisi tersebut, sektor pertanian membuktikan produktivitasnya dan juga dapat membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan. Kondisi ini harus digenjot semaksimal mungkin melalui kolaborasi yang kuat antar lini. Nilai ekspor sektor pertanian pada semester 1 2021 mencapai 282 triliun rupiah atau naik 4,05% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu sebesar 247 triliun rupiah. Kepala negara menilai, masih terdapat banyak komoditas pertanian berorientasi ekspor yang perlu terus dikembangkan. Komoditas tersebut diantaranya porang, sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya. Presiden meminta agar upaya mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian ini digarap dengan serius. Ini bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk menghasilkan sebuah lompatan sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Terkait pembiayaan, Presiden menegaskan pemerintah akan terus mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat, terutama untuk sektor pertanian. Plafon KUR pertanian pada tahun 2021 adalah sebesar 70 triliun rupiah. Dari total KUR yang ada sebesar 253 triliun rupiah. Membantu meningkatkan produktivitas petani dan nelayan, memperkuat sektor UMKM agar mampu bertahan dan bisa naik kelas. Yang ketiga, kita harus memanfaatkan momentum pandemi ini untuk meningkatkan nilai tambah di sektor pertanian. Karena di tengah pandemi COVID-19, sektor pertanian menjadi sektor unggulan, bisa tetap bergerak produktif dan melibatkan banyak tenaga kerja. Alhamdulillah di kuartal pertama 2021, sektor pertanian mampu tumbuh positif. Ini patut kita syukuri, tumbuh positif 2,95%. Dan di kuartal kedua masih kembali tumbuh positif di angka 0,38%. Saya yakin insya Allah di kuartal ketiga, sektor pertanian juga masih bisa tumbuh lebih baik lagi. Karena potensi pasar tetap masih sangat besar, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor keluar. Kita tahu pada semester pertama tahun 2021, dari Januari sampai Juni 2021, ekspor sektor pertanian mencapai 282 triliun rupiah atau 1,95 miliar US dollar, 5,05%, dibandingkan periode yang sama di tahun 2020, yaitu sebesar 247 triliun rupiah atau 1,71 miliar US dollar. Masih banyak potensi komoditas ekspor yang perlu terus kita kembangkan. Misalnya, minggu kemarin saya melihat yang namanya porang. Ini bisa menjadi komoditas baru yang memberikan nilai tambah bagi para petani. Juga ada komoditas lain seperti sarang burung walet, edamame, dan berbagai produk hortikultura lainnya. Saya melihat di lapangan, seperti tadi saya sampaikan, porang betul-betul saya kira ke depan sangat menjanjikan, pasarnya masih sangat besar,
Tetapi saya titip agar komoditas porang ini didorong untuk sampai bisa menghasilkan barang jadi, baik berupa kosmetik, berupa beras, atau makanan yang lainnya. Kita harus serius menggarap ini, bukan hanya untuk meningkatkan nilai tukar petani dan kesejahteraan petani, tetapi untuk menghasilkan sebuah lompatan, sehingga sektor pertanian memiliki kontribusi yang semakin besar dalam menggerakkan mesin pertumbuhan ekonomi. Semua harus disiapkan dari hulu sampai hilir, kelembagaan petani dalam model klaster ini perlu diperkuat, badan usaha milik petani, baik koperasi atau BUMDes juga perlu terus dikembangkan, sehingga nilai tambah dari pasca panen ini terus bisa ditingkatkan. Presiden menambahkan KUR juga harus bisa dimanfaatkan untuk peningkatan nilai tambah pasca panen, seperti dalam pengadaan RMU, sehingga kredit ini semakin dirasakan manfaatnya bagi petani. Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk memperkuat pendampingan serta memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan produktivitas petani. Tim Eljon Media melaporkan.